Selamat pagi, Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa. Ya Aba, ya Bapa, segala tulisan yang Engkau ilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah Janganlah kamu diperdayakan. Memperdaya itu berarti menipu, membohongi, atau membodohi. Menyembunyikan motif sebenarnya seseorang dengan berpura-pura berniat baik demi mencapai tujuan. Mengalami kebingungan terutama karena sengaja dibodohi atau disesatkan. Dalam menjalani kehidupan, banyak orang diperdayakan untuk mencapai maksud pribadi dan kelompok, baik hubungan pekerjaan, jabatan, dan kuasa maupun ajaran-ajaran gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yeremia menegaskan kepada umat Israel supaya tidak diperdayakan. Konteks di masa itu, diperdaya itu sering dipakai dalam dunia utang piutang. Apa hubungannya? Idenya adalah sesuatu yang menjadi perangkap. Utang bisa menjadi jerat, menarik ke dalam dan menjebak sehingga tidak bisa keluar. Penipuan dari nabi-nabi palsu ini menjebak orang-orang yang menyukai apa yang didengar. Mereka begitu terpikat sehingga umat tidak lagi berfokus kepada Allah. Yeremia memberikan nasihat itu kepada umat yang sedang hidup dalam pembuangan di Babel, supaya mereka menyadari bahwa apa yang terjadi itu adalah akibat dari dosa ketika mereka tidak menaati Allah. Nasihat ini penting sebab banyak orang Yahudi mengharapkan pembebasan segera. Mereka dibuai dengan mimpi-mimpi palsu bahwa umat akan segera dibebaskan. Para nabi palsu ini mengatakan kepada umat supaya tidak khawatir karena mereka tidak akan lama di pembuangan. Sebuah pesan yang seolah-olah benar memberikan pengharapan. Tapi itu adalah harapan palsu. Harapan menjadi runtuh, semangat umat Israel menjadi patah. Ternyata mereka diperdaya oleh nabi-nabi palsu dan juru tenung. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang bertumbuh dan berkembang demi kemajuan untuk menikmati kesejahteraan tidaklah mudah. Halangan dan tantangan datang silih berganti. Tantangan itu menjadi berat karena berasal dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Terlebih kehidupan kini, terjadi berbagai perubahan yang terkadang membuat kita berontak dan tidak bisa saling menerima. Di pihak lain, hal itu mendorong kita berusaha mencari jalan keluar
dari situasi itu demi kemajuan untuk kesejahteraan. Namun, tidak jarang hal itu membuat orang diperdaya oleh orang dan pihak tertentu karena mengandalkan mereka untuk menikmati kesejahteraan. Ada yang memakai jasa peramal, dukun, dan orang-orang yang dianggap berilmu dalam mencari solusi untuk menikmati kesejahteraan dengan jalan pintas. Tanpa disadari, kita telah diperdaya dengan harapan-harapan palsu. Karena itu, kita diingatkan supaya tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala situasi sehingga tidak diperdaya oleh siapapun. Mari kita akan bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya dalam menjalani kehidupan yang beragam ini, sebagai orang-orang percaya tidak saling memperdaya. Mampukan kami supaya hidup saling menopang dan kerjasama dalam menghadapi sesuatu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.